001011102 Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal pertemuan ke-13, yaitu mengenai kalimat baku dan tidak baku sebagai tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Andre Tiono Kurniawan, SPMPDI. Baik, saya akan mempresentasikan jurnal mengenai kalimat baku dan kalimat tidak baku. Untuk deskripsi jurnal saya terdiri dari 12 halaman, terhitung dari cover sampai dengan daftar pustaka. Kemudian untuk bagian cover, yaitu judulnya sesuai dengan perintah e-learning, yaitu mengenai kalimat baku dan tidak baku. Selanjutnya kita masuk pada bagian abstrak, di mana pada bagian abstrak ini saya memaparkan bagaimana perlunya kita sebagai mahasiswa maupun sebagai masyarakat umum mengetahui bagaimana kaidah penulisan kalimat baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia, sehingga saya mengajak para pembaca untuk membaca jurnal saya dan mempelajari lebih mendalam mengenai kalimat baku dan tidak baku. Di sini saya meletakkan 3 kata kunci. Yang pertama adalah kata baku, kata tidak baku, dan tata bahasa. Selanjutnya kata pengantar. Seperti biasa, jurnal ini saya buat di Rumbia pada tanggal 7 Desember 2020. Kemudian kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada 1.1 mengenai latar belakang, di mana saya menjelaskan, saya menyajikan latar belakang permasalahan yang nantinya akan kita kaji pada bab yang kedua, yaitu mengenai mengapa bahasa baku dan bahasa tidak baku ini perlu dan penting untuk kita pelajari. Nah, sudah saya jelaskan pada latar belakang. Kemudian pada 1.2 yaitu mengenai rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa definisi kalimat baku dan kalimat tidak baku. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri kalimat baku dan tidak baku. Dan yang ketiga, apa fungsi kalimat baku. Kemudian untuk tujuan penulisannya sesuai jawaban secara singkat dari rumusan masalah, yaitu mengetahui definisi kalimat baku dan tidak baku, mengetahui ciri-ciri kalimat baku dan tidak baku, serta mengetahui fungsi kalimat baku. Baik, kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu pembahasan berisi 3 poin. Yang pertama, berisi pemaparan dan uraian dari jawaban rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab yang kedua. Bab yang pertama. Yang pertama mengenai definisi kalimat baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang cara penyampaian dan penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan, sedangkan kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar bahasa baku. Kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak resmi dengan pedoman atau kaidah-kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat baku dan kalimat tidak baku. Berikut merupakan ciri-ciri kalimat baku. Yang pertama, minimal memiliki subjek dan predikat. Yang kedua, hemat penggunaan kata dan tidak pleonasme. Kemudian yang ketiga, memiliki keparalelan dan kesejajaran. Kemudian yang keempat, logis atau masuk akal. Kemudian yang kelima, tidak ambigu. Selanjutnya yang keenam, menggunakan ejaan yang tepat. Yang ketujuh, tepat menggunakan konjungsi. Yang kedelapan, tepat menggunakan preposisi. Yang kesembilan, meletakkan keterangan aspek dengan tepat. Selanjutnya yang kesepuluh, dalam bahasa lisan baku, gunakan lafal baku yang bebas, dialek bahasa, dan unsur leksikal dan gramatikal dialek daerah, sehingga benar-benar tidak ada dialek-dialek bahasa yang masuk ke dalam bahasa baku. Itulah yang disebut dengan bahasa. Kemudian selanjutnya apa saja sih ciri-ciri kalimat tidak baku? Ciri-ciri kalimat tidak baku yang pertama adalah tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya, menggunakan kata-kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang ketiga, dapat berpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing, artinya campuran. Kemudian yang keempat, terpengaruh oleh perkembangan zaman. Kemudian yang kelima, digunakan dalam pembicaraan santai sehari-hari. Selanjutnya, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginannya. Kemudian yang ketujuh, ejaan yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
Yang kedelapan, bersifat ambigu sehingga kerap terjadi salah penafsiran. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, preposisi tidak digunakan dengan tepat. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai fungsi kalimat baku dan tidak baku. Fungsi kalimat baku adalah yang pertama sebagai alat pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua sebagai penanda kepribadian, bersuara dan berkomunikasi. Yang ketiga sebagai penambah kewibawaan bagi pejabat dan kaum intelektual. Yang keempat sebagai penanda acuan ilmiah dan penulisan karangan ilmiah. Sedangkan fungsi kalimat tidak baku adalah sebagai penambah kenyamanan, keakraban, dan menciptakan suasana yang lebih santai saat berkomunikasi. Baik, selanjutnya adalah bab yang terakhir, yaitu bab ketiga penutup. Pada 3.1 mengenai kesimpulan, saya telah memaparkan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil dari bab pembahasan. Kemudian berikut akan saya bacakan mengenai kesimpulan. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata baku adalah kata-kata lazim yang digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman, ejaan, atau EYD. Kata baku merupakan kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku ini memiliki berbagai fungsi seperti pemersatu, pemberi khasan, pembawa kewibawaan, serta sebagai kerangka acuan. Kata baku dalam bahasa Indonesia membuat bahasa Indonesia menjadi kuat kedudukannya karena kata baku tidak mengubah struktur bahasa Indonesia sehingga mudah dijadikan alat komunikasi antar masyarakat atau antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Kata baku memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan konteks kalimat yang dipakai, tidak terkontaminasi, tidak rancu, eksplisit, dan tidak termasuk dalam ragam percakapan. Selanjutnya adalah saran, sebaiknya kita lebih peka dan menggunakan bahasa Indonesia agar sesuai dengan kaidah yang diberlakukan. Di samping mempertahankan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku sebagai bahasa kebanggaan kita karena mampu menyatukan ribuan dan etnis dari Sabang sampai Merauke. Penulis dengan rendah hati menyadari masih banyak kekeliruan mengerjakan tugas jurnal ini, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan untuk membangun dan menyempurnakan jurnal yang telah saya buat ini. Jurnal ini saya buat dengan 5 acuan literasi, yaitu salah satunya semuanya saya ambil dari internet, kemudian dari jurnal dan dari file-file dari perguruan tinggi lain yang saya jadikan acuan dalam pembuatan jurnal ini. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.